Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan pesan Bu Evi, tetap di rumah saja selama COVID-19 belum berakhir. Nah, di sini yuk kita mau belajar dulu bareng Bu Evi. Sebelumnya Bu Evi mau nanya, apa kabar anak-anakku hari ini? Semua pasti sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Evi sebelum belajar, Bu Evi mau tepuk dulu supaya anak-anak lebih semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalau kau suka hati tersenyumlah. Kalau kau suka hati tertawalah. Hahaha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, belajar itu kalau sudah tersenyum, pasti anak-anak juga semangat. Tentunya sudah sarapan juga ya. Nah, kali ini pembelajarannya temanya masih negaraku dan subtemanya pakaian adat. Nah, anak-anakku, pakaian adat itu macam-macam. Ada pakaian adat dari Jawa, ada dari Sumatera, Aceh, pakaian adat dari Minang, dari Papua, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini Bu Evi tidak akan bertanya tentang pakaian adat, tetapi Bu Evi akan belajar cara membatik. Tapi bukan membatik yang pakai malam, terus pakai apa itu wajan, cutting, itu enggak ya. Tapi kali ini hanya membatik ringan saja. Bahannya gampang. Pertama spidol, boleh warna apa saja. Kedua buku kotak. Nah, kalau anak-anak di rumah tidak punya buku kotak, tidak usah khawatir. Nanti bundanya minta tolong sama bundanya beli, tidak usah beli, pakai kertas yang ada di rumah. Bisa kertas HVS, kertas Asturo, kertas bekas apa saja, yang penting kertas aja lah. Terus digaris, dibentuk kotak-kotak, digaris kotak-kotak ya. Tapi kalau yang sudah punya buku kotak-kotak, ini bisa dibuka. Pertama, cara membatiknya, ini bukunya sudah ada kotak-kotaknya, jadi anak-anak tinggal ini sebenarnya melatih motorik halus ya, supaya megang ininya juga betul ya, megang spidolnya. Ini kan ada kotak-kotak. Kita mau buat garis lengkung dulu, dari sini lengkung ke sini, yang sini juga lengkung, jabat satu, disambung lagi, sini lengkung, yang sini juga lengkung, sebelah sini juga lengkung, sebelah sini garis lengkung. Nah, jadi setiap 4 kotak ya, seperti ini. Gampang ya, gampang sekali. Ini hanya butuh ketelitian, ketelatenan, dan sabar tentunya ya. Nah, nanti kalau sudah jadi, ini sampai ke bawah dan hasilnya seperti ini. Cantik kan anak-anak? Nah, jadilah gambar batik. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak, terutama anak TK ya, itu memang identik dengan mewarnai. Jadi kalau sudah selesai, boleh diwarnai apa saja warnanya sesuka anak-anak. Nah, tugasnya gampang ya hari ini. Dan kita mau latihan menulis, mencontoh tulisan. Nah, karena ini gambar batik, maka bawahnya nanti anak-anak mencontoh tulisan batik. Huruf B dulu, A,
I K. Nah, batik. Sudah jadi ya. Itu saja tugas dari Bu Evi, tolong dikerjakan dengan baik. Oke. Selamat siang anak-anakku semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan pesan Bu Evi, tetap di rumah saja selama COVID-19 belum berakhir. Nah, di sini yuk kita mau belajar dulu bareng Bu Evi. Sebelumnya Bu Evi mau nanya, apa kabar anak-anakku hari ini? Semua pasti sehat ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Evi sebelum belajar, Bu Evi mau tepuk dulu supaya anak-anak lebih semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalau kau suka hati tersenyumlah, kalau kau suka hati tertawalah, hahaha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, belajar itu kalau sudah tersenyum, pasti anak-anak juga semangat. Tentunya sudah sarapan juga ya. Nah, kali ini pembelajarannya temanya masih negaraku dan subtemanya pakaian adat. Nah, anak-anakku, pakaian adat itu macam-macam. Ada pakaian adat dari Jawa, ada dari Sumatera, Aceh, pakaian adat dari Minang, dari Papua, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini Bu Evi tidak akan bertanya tentang pakaian adat, tetapi Bu Evi akan belajar cara membatik. Tapi bukan membatik yang pakai malam, terus pakai apa itu wajan, cutting, itu enggak ya. Tapi kali ini hanya membatik ringan saja. Bahannya gampang. Pertama, spidol, boleh warna apa saja. Kedua, buku kotak. Nah, kalau anak-anak di rumah tidak punya buku kotak, tidak usah khawatir. Nanti bundanya minta tolong sama bundanya beli, tidak usah beli, pakai kertas yang ada di rumah, bisa kertas HVS, kertas Asturo, kertas bekas apa saja, yang penting kertas aja lah. Terus digaris, dibentuk kotak-kotak, digaris kotak-kotak ya. Tapi kalau yang sudah punya buku kotak-kotak, ini bisa dibuka. Pertama, cara membatiknya, ini bukunya sudah ada kotak-kotaknya, jadi anak-anak tinggal ini sebenarnya melatih motorik halus ya, supaya megang ininya juga betul ya, megang spidolnya. Ini kan ada kotak-kotak, kita mau buat garis lengkung dulu. Dari sini lengkung ke sini, yang sini juga lengkung, jabat satu, disambung lagi, sini lengkung, yang sini juga lengkung, sebelah sini juga lengkung, sebelah sini garis lengkung. Nah, jadi setiap 4 kotak ya, seperti ini. Gampang ya, gampang sekali. Ini hanya butuh ketelitian, ketelatenan, dan sabar tentunya ya. Nah, nanti kalau sudah jadi, ini sampai ke bawah dan hasilnya seperti ini. Cantik kan anak-anak? Nah, jadilah gambar batik. Nah, kalau sudah selesai, anak-anak
terutama anak TK ya, itu memang identik dengan mewarnai. Jadi kalau sudah selesai boleh diwarnai apa saja warnanya sesuka anak-anak. Nah, tugasnya gampang ya hari ini. Dan kita mau latihan menulis, mencontoh tulisan. Nah, karena ini gambar batik, maka bawahnya nanti anak-anak mencontoh tulisan batik. Huruf B dulu, A, T, I, K. Nah, batik. Sudah jadi ya. Itu saja tugas dari Bu Evi, tolong dikerjakan dengan baik. Oke. Selamat siang anak-anakku semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di rumah? Nah, sobat, sekarang di sini Bu Evi mau mengenalkan tidak sulit ya. Kemarin ada yang tanya bagaimana cara belajar membaca tanpa ribet, dan tentunya cepat bisa buat anak TK ya nih ya, pembaca pemula ya. Yang pembaca itu banyak sekali, bisa membaca buku, membaca gambar, bisa juga membaca tulisan, dan bisa juga membaca langsung atau otodidak. Nah, anak-anak kalau pergi jalan-jalan sama mama atau sama papa atau mungkin sama om, sama tante atau sama siapa aja, nah pasti kan lewat jalan-jalan tuh pasti ada melewati berbagai macam, di situ ada pepohonan, bisa jadi ada bangunan bertingkat, atau mungkin bisa jadi ada traffic light atau lampu merah. Nah, itu anak-anak sudah termasuk membaca. Contohnya, oh lihat sawah, dan anak-anak bilang itu ada sawah. Nah, itu sudah juga termasuk membaca. Anak-anak melihat sapi terus bilang itu ada sapi, oh sapinya 2, dan itu juga sudah membaca. Nah, selanjutnya bisa jadi anak-anak itu paling banyak pertanyaan itu bagaimana cara membaca tulisan supaya cepat bisa. Nah, di sini Bu Evi mau membagikan ilmu cara membaca, latihan membaca itu tanpa dieja. Jadi tidak usah dieja, misalkan B-A-B, B-I-B, babi, atau C-U-C, C-U-C, cucu. Nah, kita belajar latihan membaca dengan langsung, tidak usah dieja. Yang pertama apa? Yang pertama, anak-anak dikenalkan dengan huruf dulu. Huruf A sampai Z. Nah, kalau bundanya nggak sibuk, bundanya bisa membuatkan huruf itu di kertas, boleh di buku, atau mungkin di kertas terus dipotong-potong. Jadi setiap satu potongan itu satu huruf. Jadi nanti semuanya ada 26 potongan kertas. Jadi isinya ada 26 huruf A sampai Z. Itu juga bisa terus ditempel. Pokoknya kreasinya bunda-bunda di rumah, atau mungkin bundanya ada yang sibuk banget sampai nggak sempat menuliskan huruf A sampai Z, atau mungkin banyak kegiatan, nah itu juga bisa beli di toko, bisa juga beli huruf A sampai Z itu di toko juga sudah tersedia banyak, ukurannya juga malah lebih besar, jadi anak-anak lebih gampang. Nah, ini kalau Bu Evi ngasih contoh, ini membuat huruf A sampai Z. A sampai Z jumlahnya ada 26 ya. Pertama, anak-anak harus hafal dulu. Harus hafal huruf A sampai Z dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Z, Z. Oke. Nah, itu ya contohnya. Nah, anak-anak harus dikenalkan dulu. Pertama, perkenalan huruf harus hafal dulu. Kalau sudah hafal,
itu akan lebih gampang. Jadi setiap huruf A, B, C sampai Z itu benar-benar harus hafal dulu, itu nomor 1 kuncinya. Nah, nomor 2 di sini di antara huruf A sampai Z ini ada huruf vokal. Ada 5 yaitu A, I, U, E, O. 5 huruf vokal namanya ya, itu huruf hidup. Jadi itu kuncinya yang kedua. Jadi kalau sudah hafal, anak-anak tinggal menggabungkan. Contohnya seperti ini. Misalkan A. Nah, kalau sudah hafal nanti langsung dibuat, ibunya, bundanya atau ayahnya atau siapa boleh, mbaknya, sambil kita belajar daring di rumah ya anak-anak. Ya, ini bisa dikasih contoh, misalkan A digabung dengan huruf B, tapi awalannya pakai A dulu. Jadi kita pakai huruf vokal A semua dulu. Jadi misalkan A, ba, pakai aba. Terus yang kedua pakai I, nanti aba, aca, ada, afa sampai aza, sampai Z ya. Yang kedua huruf I, vokal I. Jadi abi, iba, ica, ida, dan sebagainya sampai Z juga ya. Kalau sudah, nanti sampai O. Tadi saya ulangi ya, dari A misalnya aba, iba, uba, eba, oba. Lanjut ca. Aca, ica, uca, eca, oca. Nanti da juga. Ada, ida, uda, eda, oda. Nah, itu sampai Z. Ya. Seterusnya baru kita ke arah I. Tadi kan A semua, sekarang I. Abi, belakangnya pakai I semua. Ibi, ubi, ebi, obi. Itu digabungkan nanti sampai O terakhirnya. Oba, oda dan sebagainya ya. Itu pokoknya nomor 1 itu harus hafal huruf A sampai Z dulu, huruf abjad. Menghafalkannya mudah dan bisa dengan menyanyi, bisa sambil bermain. Pokoknya anak-anak tidak boleh dipaksa ya, dibuat anak-anak itu ceria dulu, sehat, ceria. Nanti kalau sudah itu akan mudah mengingatkan kalau moodnya sudah bagus ya. Jadi pertama huruf harus hafal huruf, yang kedua kalau sudah hafal cukup digandengkan dan tidak usah dieja. Misalkan A, B, aba, tidak usah langsung aba. Nanti kalau aba belum bisa diulangi lagi sampai benar-benar anak aba itu benar bisa. Oh, ini tulisan aba. Kalau belum bisa lagi diulang sabar. Karena ini memang hurufnya banyak sampai 26 ya huruf abjad. Jadi kita anak-anak harus coba sabar dulu. Nanti kalau sudah selesai semua baru nanti lanjut ke tahap berikutnya. Tentunya pakai huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, itu tinggal digabungkan saja. Nanti di A semua sampai I, nanti terus pakai I semua, pakai U, pakai E, pakai O, semua digandeng semua. Nanti kalau itu sudah benar-benar anak-anak menguasai, itu akan berlanjutnya ke tahap berikutnya lebih gampang. Itu dari belajar dari awal ya. Ini saya peruntukkan untuk anak-anakku kelompok A TK PKK Sukorini Ngaglik Sleman Yogyakarta, dan ibu-ibu yang lain juga bisa mencoba di rumah ya. Nah, itu dari Bu Evi, cara belajar membaca tanpa dieja. Jadi anak-anak tidak perlu mengeja, cukup membacanya terus berulang-ulang dengan penuh kesabaran dan cari moodnya anak. Di saat anak moodnya bagus, di saat anak benar-benar mau belajar sambil bermain. Jadi tidak usah dipaksa sampai harus bisa membaca dengan diam, harus serius banget, tidak. Karena anak-anak itu pada dasarnya adalah bermain. Jadi bisa sambil main boneka atau main mobil-mobilan, ibunya, bundanya, ayahnya, papa, mama atau mbak atau siapa aja bisa. Misalkan ini apa di depannya sambil main boneka, mungkin kan dengan senang ya, hatinya sudah senang, sudah senyum, tentunya akan lebih cepat masuk daripada yang dipaksa harus bisa semua bunda. Itu akan
lebih sulit. Jadi anak-anak itu tidak perlu dipaksa ya Bun ya. Untuk anak-anakku semua, salam kangen dari Ibu Evi. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan selalu ya. Oke. Sekian dulu dari Ibu Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.